Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 12 Mei 2025 berjudul Lip Service. Pasti kita pernah mendengar atau mungkin kita sendiri mengucapkan pada waktu seseorang tidak ke gereja, lalu melihat orang ke gereja. Pembenaran diri yang dilakukan adalah dengan mengatakan, lebih baik saya tidak ke gereja daripada ke gereja, tapi memiliki kehidupan yang buruk seperti orang-orang itu. Biasanya ini pembenaran untuk orang yang tidak ke gereja, tapi cukup menjadi alasan mengapa dia tidak bergereja. Tentu ini tidak tepat. Ini tindakan yang salah. Orang yang ke gereja belum tentu hidupnya benar. Tapi kalau orang bisa ke gereja tapi tidak ke gereja, pasti tidak benar. Kecuali memang tidak ada gereja. Atau kalau ada gereja, gereja tersebut tidak mengajarkan kebenaran sehingga dia merasa tidak terberkati di gereja itu. Dan itu pun dia harus mencari gereja lain. Lebih baik saya tidak ke gereja daripada seperti dia yang ke gereja tapi berkelakuan buruk. Ini merupakan pernyataan yang patut menjadi catatan bagi kita. Jangan sampai kita ke gereja tetapi perilaku hidup kita setiap hari tidak sesuai dengan standar kesucian Allah. Atau bagi kita tidak sesuai dengan standar kehidupan Yesus yang harus kita kenakan. Kalau kita ada di gereja di mana lagu-lagunya adalah lagu-lagu memuat syair-syair yang ekstrim, yang radikal terhadap Tuhan, misalnya hanya Engkau yang kurindukan, satu hal yang kuminta berkenan kepadamu, tidak ada hal lain yang kuingini. Itu harganya lebih mahal dari gereja-gereja yang syair lagunya hanya memuat pujian, penyembahan, dan permohonan berkat kepada Allah. Menjadi kekhawatiran kita bersama, banyak orang termasuk kita menyanyi tanpa perasaan atau dengan perasaan tapi hanya sesaat saja. Kita menyatakan itu di hadapan Tuhan, tapi kehidupan kita setiap hari bertentangan dengan apa yang kita nyatakan dalam syair lagu penyembahan. Waktu di gereja kita berkata, tubuh nyawaku dan roh jiwaku kuserahkan padamu. Aku hidup hanya bagimu. Engkau satu-satunya alasanku hidup. Kalimat-kalimat yang acap kali kita nyatakan di hadapan Tuhan, kalau sampai kenyataan hidup kita setiap hari tidak sesuai dengan pernyataan kita, betapa mengerikan keadaan kita di hadapan Allah. Menipu manusia saja memiliki konsekuensi. Menipu manusia yang berjabatan tinggi, maka lebih tinggi pula konsekuensinya. Menipu orang tua, orang yang terhormat, tentu lebih besar konsekuensinya. Sekarang menipu Tuhan, ironisnya bisa-bisanya sejahtera, bisa-bisanya masih merasa damai dan menganggap sepi kebodohan yang dilakukan tersebut, yang itu bisa berkategori sebagai kemunafikan. Munafik dalam bahasa Yunaninya hypokrites, artinya orang yang memainkan peran. Pada waktu dia tampil di panggung, dia mempersonifikasikan sosok tokoh tertentu, dan itu bukan dirinya setiap hari, hanya sementara. Itu namanya orang yang memainkan peran. Kalau panggilan hari-harinya misalnya Endang, begitu di panggung namanya Juliet. Tiap harinya dipanggil Freddy, tapi waktu di panggung namanya Romeo. Jadi memang benar juga kata orang yang melakukan pembenaran diri, lebih baik saya tidak ke gereja daripada ke gereja seperti dia, tapi berkelakuan buruk. Walaupun pernyataan itu salah,
tapi ada benarnya. Karena di gereja bisa saja menipu Tuhan. Biasanya orang yang menipu Tuhan setiap harinya juga menipu sesamanya. Tidak mungkin orang yang tidak jujur di hadapan Tuhan lalu jujur terhadap sesamanya. Bisa sih, tapi sulit. Jadi betapa hebat kehidupan orang Kristen yang pernyataan-pernyataan pada waktu ibadah yang tentu sesuai dengan firman Tuhan, dia usahakan untuk dikenakan dalam hidupnya setiap hari. Betapa luar biasa kehidupan orang-orang ini. Memang sangat mungkin ada kesenjangan antara kehidupan setiap hari dengan pernyataan janji, ikrar kita waktu di gereja, di mana tidak ada satunya kata dan perbuatan. Tentu harus ada usaha untuk menjembatani kesenjangan itu, sehingga apa yang dia kemukakan di gereja itu menjadi kenyataan hidup setiap hari. Misalnya di gereja kita nyanyi menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkanmu, senangkanmu, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Apakah kalimat ini tulus dari hati kita? Betapa hebat kalau kita berusaha untuk mempersonifikasikan, mengenakan kehidupan yang kita ikrarkan waktu kita di gereja ini dalam hidup kita setiap hari. Walaupun tentu ada kesenjangan, tetapi kita berusaha terus walau terseok-seok untuk bisa memenuhi apa yang kita ikrarkan, kita janjikan, kita ucapkan kepada Tuhan. Jangan anggap Tuhan tidak ada dan tidak berperasaan. Dia mengerti, dia merasa apakah kita sungguh-sungguh mengusahakan untuk menyenangkan dia atau hanya lip service. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang untuk terus menyenangkan dia. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.